Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Samara, NPM 181110700040 dari kelas E PIAUD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sofia Masayu MA. 1. Penelitian dan statistik. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, dan objektif. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Statistik dan statistika. Statistik diartikan sebagai alat mengolah data angka. Statistika, cabang ilmu yang mengamati dan mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Statistik merupakan produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistik pendidikan dan penelitian pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu dilakukan dalam rangka menyajikan penganalisisan bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya. Masalah-masalah dalam pendidikan, yaitu ada komponen raw input, komponen instrumental input, komponen environmental input, komponen proses, dan komponen output. Indikator masalah penelitian pendidikan. Apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Yang kedua, apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berlawanan. Yang ketiga, apabila terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Yang terakhir, apabila terjadi peristiwa yang mengancam. Macam-macam statistik. Deskriptif, inferensial, parametrik, dan non-parametrik. 2. Distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuannya adalah untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihan distribusi frekuensi ini adalah dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, sedangkan kekurangannya adalah informasi awal menjadi hilang. Istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama kelas, ujung kelas, batas tepi kelas, panjang kelas, titik tengah kelas, dan frekuensi. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. 2. Tentukan rentang data. 3. Bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. 4. Tentukan ujung bawah kelas pertama. 5. Tentukan batas bawah kelas pertama. 6. Tentukan batas atas kelas pertama. 7. Tentukan ujung atas kelas pertama. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. 9. Tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus. 10. Jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan dan keseluruhan data. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. 3. Data statistik. Himpunan nilai
atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Cara menyusun angka ada tiga, yaitu data nominal, data ordinal, dan data interval. Bentuk angka. Yang pertama data tunggal, yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit. Lalu data kelompok, yaitu data statistik, tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Berdasarkan waktu pengumpulannya, ada data seketika dan data urutan waktu. Sumber data statistik ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer, wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Data sekunder, data dari pihak lain, seperti BPS, Bank Indonesia, World Bank, dan lain-lain. Macam-macam penyajian data. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang, histogram dan poligon frekuensi, frekuensi kumulatif, dan OGIF. 4. Ukuran pemusatan data. Merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya nilai rata-rata atau mean, nilai yang sering muncul atau modus, nilai tengah atau median, kuartil, desil, dan persentil. Ada dua jenis ukuran pemusatan data, diantaranya data tunggal dan data kelompok. Rata-rata atau mean, data tunggal dengan rumusnya seperti itu, data kelompok dengan rumusnya seperti itu. Selanjutnya modus atau nilai yang sering muncul. Data tunggal, contohnya ada angka 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, dan 3. Modusnya 3 karena nilai 3 paling sering muncul. Data kelompok dengan rumus yang seperti itu. Selanjutnya median atau nilai tengah. Median dengan data ganjil, bisa dilihat di PPT cara-caranya. Dan median data genap. Lalu median data berkelompok. Untuk menghitung median dari data yang dikelompokkan bisa menggunakan rumus seperti yang ada di PowerPoint. Selanjutnya menghitung kuartil, desil, persentil. Suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai ini disebut kuartil. Lalu suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama disebut desil. Lalu suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut persentil. 5. Ukuran penyebaran data. Pengertian, suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. 1. Jangkauan, 2. Simpangan rata-rata, 3. Simpangan baku, 4. Kuartil, 5. Persentil, 6. Koefisien variasi, 7. Angka baku. Jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Lalu simpangan rata-rata. Data tunggal bisa memakai rumus yang tertera di PowerPoint. Lalu B, data kelompok juga bisa menggunakan rumus yang tertera. Selanjutnya simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut, dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. A. Data tunggal. Bisa menggunakan rumus yang tertera. Lalu B. Data kelompok. Bisa menggunakan rumus yang tertera. Selanjutnya kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan.
Lalu persentil. Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya, setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Bisa menggunakan rumus yang tertera. Selanjutnya, angka baku atau nilai standar. Angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Angka baku dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera di PowerPoint. 6. Populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. B. Sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya, alur pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Contohnya seluruh mahasiswa di kampus. Lalu, frame sampel. Daftar mahasiswa yang registrasi semester akhir. Lalu sampel, 20 mahasiswa dari yang registrasi. Terakhir, unit eksperimen, yaitu seorang mahasiswa. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. 1. Probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang kedua, non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. 7. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Fungsi hipotesis. Hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan hipotesis. Pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. 2. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. 3. Harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. 4. Harus dapat diuji secara empiris. 5. Sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Jenis-jenis hipotesis menurut tingkat abstraksinya. 1. Hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. 2. Hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. 3. Hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Jenis-jenis hipotesis menurut bentuknya. Yang pertama, hipotesis penelitian atau kerja. 2. Hipotesis operasional. 3. Hipotesis statistik. Cara merumuskan hipotesis. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahap sebagai berikut. 1. Rumuskan hipotesis penelitian. Yang kedua, rumuskan hipotesis operasional. Dan yang terakhir, rumuskan hipotesis statistik. 8. Korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Selanjutnya, koefisien korelasi Rank-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan huruf R. Koefisien ini dapat dihitung dengan rumus yang tertera di PowerPoint. Koefisien korelasi Pearson atau product moment. Untuk sekumpulan data X, Y, dan Y berukuran N, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus yang tertera. Koefisien determinasi
adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Untuk rumusnya tertera pada PowerPoint. Koefisien korelasi ganda untuk dua variabel bebas, X1 dan X2, maka R dihitung dengan rumus yang tertera. 9. Analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Variabel Y yang nilainya akan diramal disebut variabel tidak bebas, sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas. 10. Uji validitas dan uji reliabilitas. 1. Uji validitas. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Macam-macam validitas. Validitas logis, validitas empiris, validitas item, tes standar sebagai kriterium dalam menentukan validitas, dan validitas faktor. 2. Uji reliabilitas. Suatu kuesioner disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban seseorang konsisten. Contohnya, apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Maka jawabannya memuaskan. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya, atau dengan jalan melihat konsistensinya dengan pertanyaan lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.